Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا زكي آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعوة لا يستجاب لها. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita awali dengan mengucapkan tahmid kepada Allah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Sesungguhnya hanya hati-hati yang bersih dan suci sajalah yang dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga dijauhkan dari hati yang tidak takut, hati yang membangkang, hati yang sombong, hati yang hasad. Semoga juga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan juga semoga dijauhkan dari doa-doa yang tidak diijabah. Semoga dijadikan doa-doa kita diijabah, dan ilmu-ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan hati kita hati yang takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan fikih kita, yaitu di bab hal-hal yang membatalkan salat. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas, di antara yang membatalkan salat adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Berbeda apabila makanan atau minuman itu adalah sisa yang ada di mulut, maka itu dimaafkan, itu boleh ditelan. Silahkan, tidak membatalkan salat. Bukan puasa, tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Kalau puasa itu hati-hati ya, ini kalau salat tidak. Karena dianggap kecil. Kemudian selanjutnya yang membatalkan salat adalah berkata-kata dengan perkataan yang bukan bagian dari salat. Berkata-kata dengan sengaja yang bukan bagian dari salat, itu juga membatalkan salat. Sekarang kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu bergerak yang banyak dengan sengaja. Ini akan membatalkan salat. Bergerak banyak dengan sengaja. Bergerak banyak dengan sengaja. Baik. Kita semua mengetahui bahwa gerakan salat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ihram, takbiratu ihram. Ihram, masih ingat arti ihram? Ihram adalah yang menjadikan sesuatu itu haram. Takbiratul ihram adalah takbir
yang ketika diucapkan menjadikan semua aktivitas selain salat menjadi haram, begitu. Dengan takbiratu ihram maka haramlah berbicara. Kalau berbicara batal, begitu. Maka haramlah bagi yang salat berbicara, haramlah bagi yang salat makan, haramlah bagi yang salat minum, haramlah bagi yang salat bergerak dengan gerakan selain salat. Itu makna ihram. Sama dengan kalau kita mau umrah atau haji, kita pakai pakaian kain ihram. Semoga Allah sampaikan kita ke Makkah wal Madinah. Haji, umrah, i'tikaf. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau pakai pakaian ihram maka ada hukum-hukum yang diharamkan. Apa itu? Ya banyaklah. Tidak boleh bercumbu dengan istri. Kalau orang lain udah pasti nggak boleh. Kalau orang lain nggak perlu pakai ihram juga nggak boleh. Kalau pakai ihram bercumbu dengan istri halal. Awalnya tanpa ihram halal. Ketika kita berihram, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka saat itu ihram yang kita pakai menyebabkan keharaman perbuatan-perbuatan yang sebelumnya halal. Di salat juga seperti itu. Jadi kata ihram artinya menjadikan haram selain ibadah itu. Maka salat itu kaidahnya adalah akan batal dari salat semua gerakan kegiatan di luar salat. Misal anak kecil salat sambil main-mainin aqua. Kalau anak kecil nggak apa-apa. Jadi kalau orang tua salat sambil sambil gini-gini, ini batal ini. Sebab ini gerakan di luar salat. Kalau anak kecil nggak apa-apa anak kecil. Ya. Jadi gerakan yang di luar salat akan membatalkan. Itu sepakat semua ulama, gerakan di luar salat membatalkan salat. Sekarang ada gerakan-gerakan yang dibolehkan. Apa gerakan yang dibolehkan? Udah, insya Allah kita sudah tahu sebagian. Apa misalnya? Berkaitan dengan salat harusnya. Harus berkaitan dengan salat. Bukan rukun salat, gerakan memang di luar salat, tapi gerakan ini perlu dilakukan berkaitan dengan salat. Contoh, maju mundur untuk urusan shaf. Itu juga bergerak, tapi gerakan itu berkaitan dengan salat. Gak apa-apa itu. Apalagi maju mundur atau geser kanan geser kiri, itu dibolehkan. Apalagi bahkan ada perbuatan yang disunnahkan, bukan hanya dibolehkan, dianjurkan, yaitu kalau ada orang yang melewati area sujud kita, maka ini dibolehkan kita untuk melewatinya. Ini tidak batal karena berkaitan dengan salat. Contoh lagi yang ketiga apa? Kemarin kalau ada binatang yang mengganggu, boleh. Ada yang mengganggu bergerak sedikit ke kanan ke kiri. Kalau bawa pedang bunuh aja, tapi kucing jangan yang dibunuh kepada apa? Ular. Kalau jengking, binatang-binatang yang membahayakan. Kalau ayam di pedang terbang dia entar. Yang dibunuh itu yang membahayakan. Kalau kita digigit bermasalah buat kita. Itu boleh dibunuh. Nah itu gerakan sebenarnya di luar salat, tetapi gerakan-gerakan itu dibolehkan sebab berkaitan dengan salat. Dengan tetap menjaga
posisi kiblat. Seperti yang sudah kemarin kita jelaskan, nggak boleh membelakangi kiblat atau menyampingkan kiblat, dijadikan di sisi kanan kita, kiri kita, tidak boleh. Itu batal langsung kalau itu. Terus gerakan yang dibolehkan. Contoh gerakan yang dibolehkan juga adalah misal kita bawa handphone. Kemudian handphone itu berbunyi. Sedangkan kita sedang sholat berjamaah. Maka di situ juga ada pembolehan untuk mematikan handphone itu. Bukan untuk ngangkat telepon, bukan. Tapi untuk ada yang salah paham nanti. Boleh dimatikan, tapi nggak boleh diangkat, nggak boleh dibalas. Diangkat lagi sholat, batal langsung sholat. Diangkat, maaf, lagi sholat langsung batal sholatnya. Jadi itu boleh. Juga dibolehkan kalau seandainya ada orang yang mengucapkan salam. Apa yang kita lakukan? Memberikan isyarat. Ini juga boleh karena ada kaitan. Juga dibolehkan kita bergerak dalam sholat untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang ringan. Contoh, ada orang yang ngetuk pintu, istri kita mau masuk kamar. Kamar kita itu kecil, antara pintu dengan tempat sholat itu pendek, seperti itu. Terkunci misalnya, kita hanya buka telek misalnya. Itu juga dibolehkan karena kebutuhan. Karena kita masih lama sholatnya atau dan seterusnya, kita buka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal kecil seperti itu dibolehkan. Kemudian hal-hal yang dibolehkan juga adalah tempat sujud diusap. Tetapi Nabi berpesan diusap atau beresin. Nabi berpesan seandainya pun kalian mau membereskannya, usahakan berapa kali? 1 kali. Itu juga gerakan yang dibolehkan karena berkaitan dengan tempat sujud kita sholat, tapi sebaiknya tidak. Kemudian hal yang dibolehkan juga adalah seandainya kita perlu melepas atau meletakkan yang menempel di badan kita. Misalnya kita pakai apa? Sorban. Jatuh sorbannya atau sorban mau kita taruh saja misalnya, itu juga dibolehkan. Itu ringan-ringan seperti itu dibolehkan. Atau peci pas kita ruku, pecinya minjem. Jadi kalau ruku ketahuan peci minjem. Jadi kalau ruku dia lepas kegedean. Nah, seperti ini dia mau ambil maka dibolehkan, tapi jangan sering-sering. Yang dibolehkan ini tidak boleh berulang terus-terusan. Itu entah jadi makruh atau nanti bisa jadi batal. Kemudian juga yang dibolehkan banyak. Ini banyak gerakan-gerakan yang dibolehkan karena berkaitan dengan sholat. Ada lagi yang dibolehkan itu adalah melepas bagian busana atau pakaian atau sendal kita yang terkena najis, tetapi kalau dibuka tidak membuka aurat. Misalnya ini nih, tiba-tiba terkena najis, kotoran yang najis, terasa begitu najis. Atau kita sedang sujud, terkena kencing anak kecil, anak bayi, maka ini boleh kita buka. Seperti Nabi pernah membuka sendal beliau ketika sedang sholat. Beliau buka sendal beliau ketika sedang sholat karena Jibril memberitahu bahwa sendal beliau terkena najis. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi banyak hal juga sebenarnya yang dibolehkan dalam sholat, gerakan-gerakan itu. Tetapi ada alasannya, yaitu karena ada kebutuhan. Juga yang dibolehkan
Kalau seseorang itu menguap, dibolehkan untuk apa? Menutupnya. Bahkan dianjurkan untuk menutupnya. Juga apabila seseorang itu bersin, menutupnya. Jika apabila seseorang itu gatal, dia juga boleh menggaruknya. Ya. Atau ada rasa sakit ketika dia rukuk sujud, dia pegang sedikit rasa sakitnya, ini hal-hal yang dibolehkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi banyak sebenarnya kalau dirinci tadi 10 poin ada. Gerakan-gerakan yang sebenarnya di luar sholat tapi dibolehkan sebab berkaitan erat dengan sholat atau keadaan. Karena ada keadaan yang membolehkan itu. Nah, selain yang dibutuhkan dan berkaitan, maka ini akan membatalkan sholat. Jadi yang disebut bergerak membatalkan sholat itu pergerakan yang tidak jelas. Ada salah paham dari sesama kaum muslimin, gatal nggak boleh garuk cuma 3 kali. Gatal itu ada alasan. Ya gatal garuk aja, gatal garuk 1, 2, 3. Karena kalau 3 kali itu yang di luar sholat, gerakan yang tidak ada kebutuhan. 3 kali, ya 3 kali. Misal sweet 1, 2, 3. Apa tuh sweet? Tahu sweet? Dia sweet itu baru batal 3 kali. Kenapa? Ente ngapain sweet lagi sholat? Apalagi ya gerakan-gerakan itu sekarang anak-anak Pak, anak perempuan sih terkadang, tapi nggak di sholat sih. Kadang di jalan tuh anak SMA apa SMP, dia begini-begini sendiri. Iya benar, dia gerak-gerak gitu sendiri. TikTok kali ya? Iya, subhanallah, musibah. Ini aneh banget. Anak-anak muda itu, anak kecil SMP kayaknya, SD SMP, bergerak sendiri, subhanallah. Ntar diem lagi, ntar bergerak lagi. Agak ada yang lain. Itu kalau ada orang besar kayak begitu, ya dia sholat, dia gini, ya udah itu jelas, itu langsung tiga kali itu udah jelas membatalkan. Kenapa? Karena itu gerakan apaan itu? Gerakan gym itu, ya itu gerakan mau olahraga, itu langsung membatalkan salat. Bisa bedakan gerakan-gerakan yang dibutuhkan dan berkaitan dengan salat dibanding dengan gerakan yang di luar salat total. Bisa bedakan? Bisa ya? Bisa sekali. Kalau nepok nyamuk? Nah, kalau di badan antum boleh, tapi kalau nepok nyamuk, la ilaha illallah. Iya nggak apa-apa, kalau yang lagi nggak apa-apa. Itu nggak, silakan aja, itu antum silakan. Tapi kalau nyamuk yang terbang gini, itu gak benar. Nah, itu batal nanti sholatnya seperti itu. Jadi insya Allah dengan kaidah ini kita bisa paham mana gerakan-gerakan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Ya, kalau sekarang ini musibahnya adalah handphone. Orang sambil sholat kadang suka ngecek WhatsApp itu bisa batal itu, karena nggak boleh. Buat apa ngecek? Hati-hati sekali. Ya, lebih baik dimatikan saja handphone itu di earphone mode. Ya, earphone mode itu bikin pesawat seakan-akan kita naik pesawat. Nah, naik pesawat aja disuruh matiin sama pramugara hampir nggak ada, suruh matiin sama pramugara. Nah, kalau sholat harus lebih dimatikan. Jadi earphone mode itu berlaku 2, waktu naik pesawat, waktu sholat. Dimatikan aja kalau sholat. Ya, earphone mode, biasakan earphone mode langsung. Kalau lupa dimaklum, tapi kalau ingat langsung earphone mode kalau sholat. Atau kita bikin HP baru, ada simbol menu gambar orang sholat. Jadi kalau sholat tuh dipencet itu fungsinya mati semua. Bagus itu. Ya, sholat. Apalagi nanti mau sholat tarawih. Dikit lagi Pak.
Kaum muslimin, berapa lagi hari lagi? Tanggal berapa sekarang? 12 sekarang. Februari, tanggal 18 atau 19? 18 ya? 18, kurang lebih lah 18. Artinya sebulan kurang 6 hari lagi. Sedikit lagi. Ini mau taraweh, handphonenya di earphone mode, dimatikan. Jangan banyak bergerak. Nah ini penting sekali sebenarnya ini masalah taraweh ini. Ini tugasnya DKM sebenarnya. Dikasih pengumuman, kalau softnya kosong, bapak-bapak maju ke depan sambil sholat. Ini pas sekali itu kalau disampaikan di waktu taraweh. Barang siapa yang handphonenya lupa dimatikan, ketika berbunyi matikan. Tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Itu boleh. Bagi yang batal di tengah-tengah soft, maka silakan keluar. Boleh nggak lewatin orang sholat di tengah-tengah soft? Kenapa? Karena batasnya adalah batas depan bagi jamaah itu imam, bukan jamaah itu sendiri. Nah itu poin-poin yang sudah kita pelajari ini kayaknya penting juga buat dikasih maklumat umum ya di hari pertama atau hari kedua, diingatkan kembali atau dijadikan paten aja, dijadikan paten pengumuman tambahan pengumuman. Nanti yang lagi sholat handphonenya begini mohon dimatikan. Satu, yang kedua yang depannya kosong langsung isi maju ke depan, yang kanan kosong langsung geser kiri, yang batal silakan ke belakang tidak apa-apa gitu. Jadi mereka terbantu dalam ibadah mereka, terbantu. Soft yang paling bagus adalah soft yang depan gitu. Ya, gerakan-gerakan yang dibolehkan, gerakan-gerakan yang tidak dibolehkan begitu, dan seterusnya. Baik, kaum muslimin rahmati Allah, itulah gerakan-gerakan yang dibolehkan karena berkaitan dengan sholat atau karena dibutuhkan. Berkaitan dengan sholat tadi masalah pakaian yang najis, masalah soft yang harus diisi, digeser ke depan dan ke kanan, dan seterusnya. Dibutuhkan karena memang kalau kita lanjutkan sholat dengan keadaan itu terganggu sholat kita, dibutuhkan kita harus menghentikan hal tersebut. Handphone, binatang yang mengganggu, ada orang yang ngetok terus menerus, kita harus buka dan mudah untuk dibuka, itu silakan hal-hal itu bisa dilakukan. Selain itu semua yang tidak ada keterkaitan dan tidak ada juga kebutuhan akan membatalkan sholat dengan sangat mudah. Ya, hati-hati, itu bisa membatalkan sholat. Jadi berikutnya, terus juga sebentar, ada tambahan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, rahimahullahu taala. Terkadang kita sholat itu kita butuh menghitung. Misalnya salat yang pakai takbir, salat Id, salat hari raya. Berapa kali takbirnya? 7. Itu terkadang kita butuh menghitung. Itu dibolehkan. Pakai tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau mindahin karet nggak boleh ya. Karet. Kalau orang tawaf tuh terkadang karet di sini 1, kalau udah pindah sini. Ini pindah sini gitu. Pindah sini. Jadi kalau udah 2 pindah ke sini, 3 pindah sini. Awalnya di sini 7, nanti jadi di sini 7. Ada yang begitu caranya. Ada yang pakai penghitung counter, ada yang pakai jari. Gitu. Masing-masing punya cara. Itu di tawaf. Sekarang di sholat. Kalau di sholat yang boleh hanya pakai jari. Mau pakai apa lagi? Pakai counter. Pakai jari aja. Ya, kalau pakai counter ganggu mata, ganggu semua. Jadi pakai jari. Menghitung ayat. Seorang imam mau baca ayat atau ada kode lah. Terkadang imam menghafal itu ada kode. Tak 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 tak, itu dibolehkan. Menghitung ayat di sini dibolehkan. Menghitung zikir 3 kali atau berapa kali zikir kita. Ketika kita zikir, misalnya kita mau menghitungnya sampai 10 kali misalnya, itu boleh pakai tangan. Ini Imam Syafi'i, alhamdulillah, dalam fatwa beliau masih membolehkan. Karena berkaitan dengan sholat. Menghitung rakaat, bacaan ayat, menghitung zikir itu dibolehkan. Tapi tentu
Sebaik-baiknya, apa yang terbaik? Yang terbaik adalah tidak melakukan pergerakan atau meminimalisir itu udah pasti. Jadi yang terbaik sholat itu meminimalisir pergerakan, diusahakan. Ya, diusahakan untuk meminimalisir pergerakan. Kita usaha, niatkan, saya niatkan, Bapak-bapak juga niatkan untuk sholat itu menghadap Allah di makom yang mulia, makom yang terhormat, tempat yang mulia, menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bergerak, walaupun terkadang terjadi dengan khilaf. Kita usahakan semoga Allah mudahkan bisa mengamalkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, poin selanjutnya. Yang membatalkan sholat adalah sengaja meninggalkan rukun atau syarat sholat. Sengaja meninggalkan rukun atau syarat sholat. Dengan sengaja, bukan lupa. Kalau lupa, maka boleh sah sholat. Sengaja tidak mau menghadap kiblat. Ini kiblatnya sini. Misalnya nih, boleh nggak kita Pak di suatu tempat, di rumah saudara kita, di hotel atau di penginapan di mana, di jalan, kita nggak tahu kiblat, sudah dicoba mana kiblatnya, atau di pesawat, terus kita sholat menghadap ke arah sana, misalnya ke arah sana belakang, terus tiba-tiba ada orang yang setempat tahu kiblat, dia bilang ke kita, caranya gimana? Kalau Bapak ngeliat ada orang yang salah kiblat, caranya gimana? Banyak cara sih sebenarnya. Dia salah nih kiblatnya, gimana caranya? Bisa dengan lisan. Kiblatnya salah. Bisa juga dengan diputar. Ya, diputar. Kalau dengan lisan saja susah, misalnya kiblatnya salah. Ya salah kemana? Kalau salah doang terus kemana? Orang sholat kan juga bingung. Kiblatnya salah. Ke kanan, nanti dia ke kiri. Akhirnya jadi gerak jalan, ya kan? Jadi lihat kondisi yang memungkinkan. Ya, dua-duanya juga gak apa-apa. Kita gabung antara lisan dan gerakan. Afwan, kiblat antum salah, Anda perbaiki. Kita putar dia set. Yang sholat juga biasa aja, nggak usah ngelawar. Biasa aja udah pokoknya. Iya, dan dia begini, dia putar set. Nah, ini cara mengingatkan orang yang kiblatnya itu khilaf, salah. Sekarang ada orang udah dinasihatin begitu, kiblatnya salah, putar, udah nggak mau, dia bertahan dengan kiblat yang salah, padahal dia pendatang, batal sholatnya, nggak sah langsung. Karena awalnya dia tidak tahu, nggak apa-apa, tapi ketika dia sudah tahu, dia tetap bertahan, itu batal, sebab dia meninggalkan rukun. Rukun yang sering ditinggalkan itu apa sih sebenarnya? Kalau dalam hadis yang disebut oleh Nabi SAW, orang itu tidak sah sholatnya, ulangi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, irji, pulang, kamu belum sholat, ulang, kamu belum sholat, belum sholat. Itu yang paling banyak adalah yang sengaja ditinggalkan, bukan takbiratul ihram, bukan ruku, bukan sujud, bukan tahiyat, bukan al-fatihah, bukan juga kiblat. Yang banyak orang tinggalkan tumak ninah, cepat-cepat. Dan itu biasanya kalau dibilangin nggak mau. Inilah yang terjadi dalam hadis Nabi, irji, balik lagi, fasalli, sholat ulang, fa innaka lam tusalli, kamu belum sholat. 3 kali dia dianggap batal, sudah 3 kali. Suruh Nabi ulang, tapi dia mau ulang 3 kali. Sahabat tersebut mengulang 3 kali sampai akhirnya baru disebutkan oleh Nabi, kamu sholatnya cepat-cepat. Ya, ini 3 kali disuruh ulang sama Nabi, nurut. Dan Nabi tidak menyebutkan apa sebabnya. Ya, sholat lagi, kamu belum sah. Ya, sholat lagi. Selesai assalamualaikum, sholat lagi, kamu belum sah. Lah, tadi 1 nggak sah, 2 nggak sah. Suruh sholat lagi yang ketiga. Ini orang kagak ngambek, nggak radhiyallahu anhum jami'an. Beliau tidak marah, tidak bawa perasaan.
Dan Nabi tidak nyebut, apa salahnya? Subhanallah, sabar sekali sahabat itu dengan Nabi SAW. Kalau kita mungkin gak sabar, ini ngapa sih salah mulu? Emang perasaan udah bagus ya kan? Enggak, beliau bertahan sabar sampai setelah 3 kali, baru kemudian yang keempat kata Nabi SAW, kamu sholatnya terburu-buru. Kalau sholat seperti ini, pelan, tumakninah dulu, tumakninah dulu. Itulah pentingnya sabar dalam sholat. Sabar dalam sholat itu perlu Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian. Sabar dalam sholat itu perlu. Bukan hanya sabar dari musibah. Bukan hanya sabar dari musibah. Bukan hanya sabar nungguin antrian. Bukan hanya sabar nungguin gajian. Tapi juga harus sabar dalam sholat. Sabar. Sholat itu ya sabar. Kalau imamnya kepanjangan ya sabar. Kalau rakaatnya kebanyakan sabar. 4 rakaat banyak nih. 11 banyak. Ya udah sabar aja. Perlu kesabaran dalam sholat. Tidak terburu-buru. Kalau orang tidak sabar dalam sholat, subhanallah, mau cepat selesai. Akhirnya kalau mau cepat selesai, tidak ada tumakninah. Selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya seperti itu. Kaum muslim perlu as-sabar. Jadi kesalahan yang sering ditinggalkan dengan sengaja, rukun yang sering ditinggalkan dengan sengaja adalah tumakninah. Ya Pak ya, insya Allah Bapak-bapak kita insya Allah tidak meninggalkan tumakninah. Tumakninah lah. Tumakninah itu kadarnya berapa sih? Siapa yang tahu? Seberapa seorang dianggap tumakninah? 1, jika posisinya sempurna. Itu dulu. Posisinya sempurna. Posisi ruku yang sempurna gimana? Punggung sudah rata. Anda sering melihat orang punggung belum rata Pak. Gitu aja. Banyak Pak beneran. Sahih beneran. Allahu Akbar. Mungkin baca Subhana Rabbiyal Azimnya sambil turun kali. Allahu Akbar langsung naik lagi. Ya. Jadi pertama syarat dianggap tumakninah rata posisinya. Tangan sudah menyentuh, kalau ruku menyentuh lutut dengan baik. Punggung sudah lurus. Itu 1. Kalau sujud berarti anggota sujud sudah semua 7. Muka ini campur ya, ada jidat, ada hidung sentuh, kemudian tangan kedua telapak, kemudian dengkul, lutut, kemudian jari jemari, lengkap. Itu syarat pertama. Kalau ya tidak, berarti sami Allahu liman hamidah, tegak dulu tangannya, jelas semua. Itu 1. Dianggap tumakninah tegak semuanya. Setelah tegak, syarat kedua tumakninah adalah membaca 1 kali dengan tenang. Itu tumakninah minimal. Jadi kalau ruku Allahu Akbar udah sempurna, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sudah dianggap selesai, cukup tumakninah. Tapi kalau ada orang yang sholat tarawih nanti sek ya, itu ada videonya, nggak tahu benar nggak tahu salah, wallahu alam, apa AI kali apa nggak tahu, tapi tuk. Iya, tarawih sangat cepat sekali, beneran ya. Ada tetangganya di sini Kak, yang itu dekat rumahnya ada. Ya itu cepet-cepet begitu kaum muslimin. Itu belum lurus setiap rukunnya, belum juga selesai bacanya udah naik itu. Jadi kayak orang senam. Dalam hadis seperti ayam yang mematuk, tek begitu. Itu subhanallah. Itu kalau ngelihat hadis-hadis itu mutlak tidak sah. Ya. Tidak sah. Subhanallah. Jadi hati-hati dengan tumakninah. Ini adalah yang biasa sengaja ditinggalkan. Sisanya sih yang lain tidak ditinggalkan lah. Jarang kita meninggalkan dengan sengaja. Wudu kita wudu, kiblat kita kiblat. Yang lain insya Allah kita juga terapkan. Hanya tumakninah yang sering ditinggalkan dengan sengaja, itu bisa membatalkan sholat, bahkan diulangi sholatnya. Baik, yang terakhir
Yang membatalkan sholat adalah tertawa, ya, ketawa. Ketawa sendiri itu mah emang dari awal udah kagak sah kalau ketawa sendiri, kagak sehat kali ya. Kalau nangis boleh, kalau nangis kemarin boleh, kalau ketawa tidak boleh. Terkadang Pak, setan itu suka iseng, kita lagi sholat diingetin yang lucu-lucu, ya, ya yang lucu, akhirnya muncul. Kalau senyum, apa bedanya senyum dengan tertawa? Senyum itu tidak mengeluarkan suara, gitu. Tertawa itu mengeluarkan suara. Gitu. Kalau di dalam penjelasan di sini, dalam perkataan Ibnu Munzir rahimahullah, maaf, Imam Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, kalau beliau mengatakan ketawa bukan senyum, tertawa yang gimana sih ketawa? Gitu ya. 2 kali suara batal kalau beliau. Gitu. Ya, ketawa beneran tapi bukan ketawa yang khilaf. Emang ada ketawa khilaf ya? Ketawa beneran. Ada 2 ketawa, ya itu berarti nggak khusyuk. Ada 2 ketawa, misalnya dia lagi sholat, ada temennya ngelawak sampingnya. Kan juga gitu zaman dulu kita muda ya. Kita lagi sholat dia ngelawak di sampingnya. Atau kita lagi sholat dia suka ngelucu-ngelucu sengaja bikin kita, anak-anak kan begitu ya. Itu kalau udah balik dia ketawa, beneran ketawa ya. Gitu, batal itu. Tapi kalau senyum ditahan, tidak ada suara, hanya itu masih tidak apa-apa. Ketawa yang mengeluarkan suara itu batal. Itu batal menurut Imam Nawawi rahimahullah, jika dia tertawa. Taib, Allahu a'lam. Selesai sampai di sini. Masih banyak waktunya. Selesai sampai di sini mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, makan batal, yang sengaja, minum sengaja batal, berkata-kata dengan kata-kata di luar sholat batal dengan sengaja. Kemudian bergerak dengan gerakan yang tadi sudah kita jelaskan, mana gerakan yang berkaitan dengan sholat dan dibutuhkan itu tidak batal, tapi gerakan yang benar-benar aneh di luar sholat itu akan membatalkan. Kemudian sengaja meninggalkan tumak ninah, khususnya rukun atau syarat, khususnya tumak ninah itu batal. Kemudian tertawa sampai mengeluarkan suara, ya, kata Imam Nawawi 2 suara. Tapi itu pendapat beliau, ya, itu pendapat beliau. Barang siapa yang mau hati-hati 2 kali suara, maka itu sudah batal. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Kalau diketok-ketok pintunya jauh. Dia nanya. Ya, gimana tuh? Berapa meter? Soalnya di belakang. Kalau jauh, ada kaidah. Kaidah laki-laki boleh mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan boleh melakukan tepuk. Gitu. Subhanallah. Siapa yang subhanallah? Laki-laki. Perempuan tepuk. Yang ngucapin apa? Subhanallah. Kalau jauh pintunya, subhanallah. Berarti dia sedang sholat. Kalau yang ngetuk nggak ngerti, kenapa tuh dia? Aduh. Kalau dia bingung lagi, pas kita takbir, takbir pindah, kencangkan suara, Allahu Akbar, begitu. Seperti itu. Nah, Allah Allah. Ada lagi? Nah. Oh. Baru dia keluar.
Orang yang sholat berjamaah itu pilihannya dua, antara dia batal atau dia sah. Batalnya dia itu terikat dengan gerakan imam. Dulu mungkin pernah kita bahas, ada namanya mengikuti gerakan imam. Seorang makmum dalam mengikuti imam itu ada 3 atau 4. Coba kita hitung ya. Yang pertama, dia dengan imam, dia mendahului. Ini kata ulama, batal sholatnya langsung. Yang kedua, dia dengan imam sama, barengan, berarti ada 4. Ini makruh. Yang ketiga, dia setelah imam. Jadi imam sudah sujud, baru ini yang paling sahih, paling benar. Yang keempat, dia terlambat mulu. Imam sudah duduk dari sujud, dia baru mau sujud. Terlambat juga batal. Jadi yang mendahului dia dianggap batal langsung sholatnya. Yang kebelakangan dengan sengaja ya, berkali-kali dengan sengaja, bukan karena mic-nya gak kedengeran, bukan. Tapi benar-benar sengaja, maka yang mendahului dan yang menelat ini, maka dia batal kalau dalam kaidah mengikuti imam. Maka dia langsung keluar dari imam, bahkan dia batal langsung. Karena sholatnya makmum berikat dengan sholatnya imam. Ya, sudah batal, dia harus sholat lagi ulang. Mendahului atau mengakhirkan. Kalau sama makruh, yang benar adalah setelah imam. Jadi kalau terjadi seperti itu, ya otomatis batal. Jadi percuma dikebut imam, lebih baik langsung keluar. Ya gimana lagi? Gimana lagi? Iya Pak, jadinya sholatnya ulang. Ya biar jelas, betul. Di zaman Nabi SAW ada yang seperti itu. Mungkin juga pernah diceritakan dulu-dulu, seorang yang imamnya terlalu panjang di bab imam. Dia keluar dari imam. Surat Al-Baqarah, habis Isya bacanya sholat Isya baca surat Al-Baqarah, nggak tahu kalau Al-Baqarah berhenti di mana, nggak tahu. Ya, dia udah takut aja ada Al-Baqarah nih. Kalau yang baca orang kita sih sudah jelas berhentinya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun kalau orang kita. Tapi orang dulu sahabat Muaz yang baca nggak tahu berhenti di mana. Akhirnya sahabat tersebut tidak mendahului Muaz, dia tidak mendahului Pak. Dia tidak cepat dari Muaz, tapi dia keluar dari shaf, bikin sholat baru begitu. Jadi lebih baik, justru kalau mendahului justru malah bahaya, malah batal, kita menganggapnya sah. Lebih baik langsung aja keluar. Apapun alasannya imam, apakah karena kita batal atau imam kepanjangan atau apa, keluar aja langsung sholat sendiri begitu. Begitu caranya yang dibenarkan dan Rasul membenarkan orang itu. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Ada pertanyaan? Nah. Gak jadi. Baik. Alhamdulillah selesai sampai di sini. Selesai cara atau hal-hal yang boleh dalam sholat, yang makruh, yang batal. Itu sudah semuanya hampir berkaitan. Ya, hampir berkaitan antara hal-hal tersebut. Mungkin tidak kita hafal Pak. Saya juga mungkin nggak semuanya hafal. Tapi paling tidak kita ada pengetahuan lah. Yang pokok-pokok ya. Ngerti yang pokok-pokok. Sehingga setelah ini sholat nggak bingung-bingung lagi. Handphone bunyi ya udah dimatikan. Ada soft kosong ya udah bergerak. Ada orang mau ngambil kita menjadi imam, kita perlu bergeser ke depan, ke belakang, ya bergerak, gitu aja. Bergerak. Ada orang yang butuh bantuan, memang perlu dibuka. Kalau emang ada anak kecil yang berbahaya di depan, ke kompor, bisa ditarik sedikit, tarik sedikit. Pokoknya ada hal-hal yang memungkinkan perlu dilakukan dalam sholat. Dan itu memang perlu, maka itu dibolehkan dengan menjaga adab-adabnya, tetap menghadap kiblat dan tidak berlebihan. Itu silakan. Tapi sisanya selain itu,
itu semua di luar salat yang tidak ada kebutuhan, itu membatalkan salat. Insyaallah jelas sekali penjelasannya walaupun tidak hafal, tapi yang penting gini, yang penting Allah ingatkan kita saat mengamalkannya. Ya, waktu diuji nggak ingat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waktu sekarang lupa nggak apa-apa. Beneran, ilmu yang manfaat itu bukan ilmu yang kalau ditanya bisa belum, itu bukan itu. Ilmu yang manfaat itu kalau saat dibutuhkan untuk diamalkan dia keluar. Paham? Ketika lagi sholat ini ingat, oh iya saya harus sholat dengan sabar, tak diamalkan. Oh saya harus begini, diamalkan. Itu ilmu yang manfaat. Makanya hati-hati. Kita banyak orang yang punya ilmu banyak tapi nggak bisa ngamalin karena cuman ada di sini. Ketika masuk ke tahap pengamalan itu ilmu hilang semua. Tapi ketika ditampilkan itu ilmu keluar semua. Itu bukan itu ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ketika kita butuh di saat itu Allah ingatkan ilmu itu. Padahal kita nggak hafal. Itu namanya ilmu manfaat. Siapa yang menjadikan ilmu yang itu bermanfaat? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang ketika kita ingin amalkan dia datang. Ya, dia datang dan kemudian kita amalkan dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.